بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam acara pelatihan kader Melati 1. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembawa risalah kenabian dalam menyempurnakan akhlak. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anakku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang akhlak pelajar dalam konteks moderasi beragama. Jadi akhlak pelajar, khususnya ini kita bicara tentang akhlak pelajar Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam konteks beragama. Maka akhlak ini kalau kita lihat dari segi bahasa yang berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun yang bermakna budi pekerti, peringai, sifat, tabiat dan kebiasaan. Maka menurut istilah, akhlak itu adalah sifat yang tertanam yang muncul dari jiwa manusia tanpa direkayasa, muncul dari sikap baik atau kebiasaan baik. Contoh, ketika kita melihat teman terjatuh, kita tidak perlu bertanya dulu itu agamanya apa, kemudian namanya siapa. Maka ketika kita melihat teman atau saudara kita terjatuh, maka hal yang harus kita lakukan adalah segera menolong. Kemudian macam-macam akhlak adalah akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang sesuai dengan syariat Islam. Contoh, semua akhlak yang melekat pada diri Rasul seperti sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas adalah sifat-sifat Rasul yang terpuji, yang mesti menjadi contoh buat kita untuk meneladaninya. Di samping itu juga ada beberapa akhlak terpuji lainnya seperti ta'awun, tasamuh dan sebagainya. Saling tolong menolong, saling menghargai. Kemudian akhlak mazmumah yaitu akhlak yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merugikan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain. Nah, mengapa akhlak itu penting? Pertama, bahwa akhlak itu penting karena merupakan ajaran pokok dalam Islam, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian yang kedua, akhlak mulia akan menjadi timbangan pokok di akhirat kelak. Yang ketiga, Rasulullah menjadikan baik dan buruk akhlak seseorang sebagai kualitas imannya. Hadis Bukhari, Muslim. Kemudian yang keempat, akhlak yang baik itu adalah bukti dari buah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar diberikan kebaikan dalam akhlaknya. Maka kaitannya dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang berdiri pada tahun
18 Juli 1961 yang berkedudukan sebagai satu-satunya intra pelajar di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah yang bertujuan sebagai pusat pengkaderan dakwah dan bertujuan menyiapkan kader mubalik dan mubalighoh. Maka hendaklah para pelajar Muhammadiyah agar menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan dan suri tauladan di dalam membentuk kepribadian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala begitu memuji Nabi Muhammad dalam surat Al-Qalam misalnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang terpuji. Kemudian dalam hadis Muslim, seorang sahabat bertanya, kaifa kana khuluqin nabi? Kata sahabat kepada Aisyah, lalu Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Jadi sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana sih Aisyah sesungguhnya akhlak Nabi? Aisyah berkata, akhlak Nabi adalah seperti akhlaknya Al-Quran. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan dilaksanakannya PKTM 1 ini diharapkan para siswa Ikatan Pelajar Muhammadiyah dapat mengejawantahkan atau mengamalkan perilaku atau akhlak yang baik sebagaimana yang tercermin dalam janji pelajar Muhammadiyah. Yang pertama adalah berjuang menegakkan ajaran Islam, kemudian yang kedua hormat dan patuh pada orang tua dan guru, yang ketiga bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang keempat bekerja keras, mandiri dan berprestasi, yang kelima rela berkorban dan menolong sesama, yang keenam siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Anda semua menjadi pelajar yang hebat, tangguh dan berkarakter dengan minimal menjalankan 6 janji pelajar Muhammadiyah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum.